Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Wahai yang maha menatap, golongkan kami menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya arhamar rahimin irhamna, ya karim ya zal jalali wal ikram, ya rabbus samawati wal ardh wa rabbul arsyil karim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh enaknya enaknya tinggal minta ke Allah. Semuanya milik Allah, segalanya ada dalam kekuasaan Allah, segalanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan Allah maha dekat, maha mendengar, maha menyaksikan, tidak perlu perantara untuk meminta. Dan Allah sudah janji akan mengabulkan. Lalu kenapa kita tidak doa? Aneh. Tuhan kita Allah, penguasa langit dan bumi, penentu segala-galanya. Dialah yang menciptakan kita, yang mengurus kita setiap saat. Dan dialah Allah satu-satunya yang bisa mengabulkan harapan kita. Tidak ada lain. Apapun nikmat yang kita inginkan pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak akan sampai kepada kita tanpa izinnya. Apapun yang kita cemaskan, kita takuti, itu pun ada dalam genggaman Allah. Tidak bisa kita tertimpa musibah tanpa izinnya. Semuanya milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Allah maha dekat. Allah maha dekat. Allah maha menyaksikan, maha mendengar. Allah maha baik. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan, aku adalah dekat. Allah maha dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'a. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah patuh saja, patuh. Apa yang Allah suruh lakukan, jangan ribet. Dan yakinlah, bahkan kemana-mana Allah melihat apapun yang kita lakukan setiap saat. Allah tahu apapun yang kita perbuat. Kalau didapati kita patuh, baik hati, pikiran, ucapan, perbuatan, Allah sudah tahu keperluan kita. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita inginkan, Allah sudah tahu semuanya. Jadi tidak usah rewel. Kita berdoa bukan memberitahu Allah,
kita berdoa karena disuruh oleh Allah. Doa itu ibadah. Mau apapun pengabulannya, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah rewel. Doa yang bagus, bukan rewel doa itu, ibadah. Makin banyak doa, makin banyak ibadahnya. Allah makin suka. Selama ini saja doa kita kurang beres, oleh Allah dicukupi, benar? Apalagi kalau doa. Tuh lihat, tuh naik sendiri kan, luar biasa. Saya hidup sekian lama, setiap hari air datang begini, bahkan tangan di atasnya tulisan naik sendiri kan, diangkat oleh santri. Setiap hari ini tidak tahu mata airnya di mana, tidak pernah nimba, bagaimana mensterilkannya, nggak tahu. Ini insya Allah steril nih. pH-nya juga sekitar 7, bisa saja 20, ya enggak? Atau 5, enggak ini. Saya juga baru tahu pH-pH-an. Dan ini hangat tahu. Enak maksudnya. Saya enggak beli gasnya, enggak beli listriknya, hangat gitu. Jangan iri, ya ikut bahagia. Minum sendiri banyak omong, itu namanya dengki ya. Jadi bagaimana kalau lihat orang dapat nikmat, ikut bahagia dan doakan. Nah nanti doanya itu kalau rahasia diaminkan malaikat dan saudara dapat doa yang sama. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pas masuknya bukan ke saluran yang berbeda, yang salah saluran masuk ke paru-paru, batuk ini. Coba sekali lagi ya. Bismillah. Ada meleset dikit. Alhamdulillah, terima kasih. Kali ini kita membahas tentang ilmu pelit. Dari segi nama ya, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, merek dehese, bahasa Sunda itu adalah perbuatan yang tidak, yang jelek. Bahkan disebutnya kalau di dalam surat Al-Baqarah 268 itu perbuatan jahat. Wa ya'murukum bil fahsya, setan kan begitu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu dengan kefakiran dan menyuruhmu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya. Al-Baqarah 268. Jadi kenapa kita pelit? Kurang iman. Jadi salah satu alat ukur kita imannya kuat atau tidak adalah pelit atau tidak. Orang-orang yang pelit lebih percaya kepada janji dari setan, bahwa dengan sedekah rezeki akan berkurang, bisa habis, nanti bagaimana, ini saya penting, nanti lusa bagaimana, saya banyak keperluan yang lain. Segala alasan dibisikkan supaya kita lupa kepada janji Allah, bahwa orang yang bersedekah itu mana qasad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang.
tidak akan bisa berkurang. Memang pada waktu mengeluarkan sepertinya berkurang uangnya, ya. Tetapi Allah yang Maha melihat sudah janji akan melipat gandakan rezekinya. Jadi penyebab utama pelit adalah apa? Kurang iman. Akibat kurang iman jadi kurang amal. Orang yang kurang iman pasti tidak akan tenang. Maaf, kurang iman pasti kurang tenang. Allah sudah menjanjikan di dalam surat Saba ayat 39, apa saja yang kamu nafkahkan Allah pasti menggantinya. Kalau sabda Rasulullah SAW, mana qasad sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Gini hadirin ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik semua rezeki. Dan selama ini kita pun dicukupi oleh Allah, baik yang terpikir maupun yang tidak terpikirkan. Betul? Ada yang kurang pemberian dari Allah? Tidak ada. Padahal kita tidak minta. Aduh, maaf. Benar ya. Punten. Ya, maaf ya. Kita simak dulu surat Al-Baqarah ayat 260. Silakan. Maaf ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir dalam tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Jadi satu akan jadi 7 masing-masing 100, jadi 700 kali ini. Allah satu-satunya yang menggenggam rezeki bagi siapapun. Selama ini semuanya dicukupi Allah kita ini. Walaupun Allah mendapati kita pelit, kita sedikit sekali, tapi tetap dicukupi. Benar? Lalu Allah mendapati kita sedekah, dan Allah tahu hati kita lebih percaya kepada janji Allah daripada janji setan. Kira-kira dikecewakan tidak oleh Allah? Kan nggak jawab. Kira-kira dikecewakan tidak oleh Allah? Tidak mungkin. Bukan cuma tidak mungkin dikecewakan. Orang pelit, orang dermawan, sama yang ngasih rezekinya juga Allah. Cuma orang-orang yang senang bersedekah, Allah lebih suka. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa orang yang suka sedekah lebih percaya kepada janji dan jaminan Allah daripada setan. Makanya pelit tidak pelit itu alat ukur kekuatan iman kita. Jadi saya paham sedikit kenapa sesudah sholat itu infak. Kenapa orang kalau mau
mau meninggal dan ditangguhkan, maunya bersedekah, tasaddaqah. Kenapa? Karena mengubah banyak hal. Orang-orang yang senang bersedekah itu bukan hanya mengeluarkan uang ternyata, tapi mengubah banyak hal, akan membuat urusan jadi baik. Kenapa? Ini hadisnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman, makin baik dalam segala hal, makin dicintai Allah. Nah, sedangkan bersedekah itu salah satu ciri orang itu lebih kuat imannya dibanding yang pelit. Coba yang diulang-ulang surat Ali Imran 134. Sedekah dulu baru bisa nahan marah. Sedekah dulu baru bisa jadi pemaaf. Lebih dekat kepada sifat menahan marah, lebih dekat kepada sifat pemaaf, lebih dekat kepada sikap orang senang berbuat baik. Awalnya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Jadi jangan membayangkan kita baru infak kalau banyak uang. Salah. Kita ini berinfak tiap ada kesempatan, dikit-dikit berinfak, dikit-dikit sedekah, walaupun kita punya dikit. Justru sedekah inilah yang akan mengundang rezeki lebih banyak. Misal gaji UMR 3 juta, berapa sih UMR sekarang? 4. Bergajian ya. Sudah, nggak usah banyak komentar. Astagfirullahaladzim. Gaji 4 juta, bayar kontrakan, bayar listrik, belum lagi buat makan, buat bayar cicilan. Kalau ngandalkan gaji, sepertinya nggak cukup. Dan berapa banyak yang tidak jelas gajinya? Tahu gaji lemak. Berapa banyak di antara kita yang belum bergaji? Ini wajah-wajah belum gajian ya, karena baru tamat. Tapi hidup. Berapa banyak yang gajinya kecil, bahkan tidak jelas gajinya, tetap ada rezekinya. Karena rezeki dari Allah tidak diukur oleh gaji, sesuka Allah saja. Sebagian lewat gaji, sebagian nanti tiba-tiba Allah gerakan orang ngasih, ini kita kontrakan agak berat, tiba-tiba nanti ada yang udah aja pakai rumah saya, pindah pakai rumahnya. Kemudian anaknya dikasih beasiswa, itu kan semua rezeki dari Allah. Ini pada sakit dia enggak, jadi enggak keluar uang. Mau naik ke kantor, ada motor teman yang hey sing kuat ya jalan kakinya, dia pergi. Tiba-tiba dia pergi, dia ridho, ya Allah saya ridho. Barulah dari belakang datang mobil, dia naik angkot. Begitulah hadirin sekalian. Jadi Allah ngatur dan tidak harus kepikir. Dengar hadirin, tidak harus kepikir rezeki itu, tidak harus. Lah kalau semuanya kepikir gimana waktu kita janin? Boro-boro mikir, otaknya juga belum jadi. Rezekinya udah ada. Tahu nggak ketika satu sel telur dengan sperma ketemu tuh sel dengan sel, itu tuh udah ada rezekinya, ada energinya di sana. Jadi sebelum jadi apa-apa diri kita itu rezekinya udah ada. Kita membesar di rahim ibu, ada rezeki itu. Bapak bawa makanan dikunyah oleh ibu, itu sebagian tuh rezeki kita. Jadi segede gini, apa yang kurang dari Allah? Jadi jangan takut tentang rezeki, ya. Takut itu kurang yakin kepada Allah.
Itu masalah kita, bukan masalah rezeki, tapi masalah kurang iman. Dan itu yang menyebabkan kita jadi berat mengeluarkan teh, mikirnya lama, hitung-hitungan terus, takut berkurang, takut miskin. Makanya kalau latihan mau meningkatkan iman, sedekah. Anak-anak ingin punya iman, latih dari kecil sedekah. Jangan ngasih uang, nih nak buat nabung, itu ngajarin pelit. Kalau hanya nabung dunia, nih nak untuk nabung di dunia, ini nabung di akhirat. Engkau lebih terjamin dengan sedekah ini nak, daripada uang yang engkau simpan. Kasih dua, 10.000 buat nabung, 10.000 buat sedekah. Habiskan untuk sedekah. Mana coba yang bisa membuat bahagia anak? Tabungan atau sedekah? Yang nyenengin nafsu tabungan, tapi yang menyenangkan hati asli adalah bahagia dengan sedekah. Makanya nih para suami, jadi sedikit nih hari ini nih, bukan jadwal ngumpul dengan jamaah. Nih suami kalau mau ngasih amplop ke istri, 3 amplopnya ya, tapi ada isinya. 1 amplop untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Itu juga sedekah tuh dari suami. Jangan berat, kasih aja. Yang kedua, amplop untuk istri untuk keperluan pribadinya. Misalkan membeli dempul atau apa ya, untuk merawat diri, kasih 1 amplop, bebas. Yang ketiga, amplop untuk sedekah, kasih lagi, habiskan untuk sedekah kepada orang lain. Bebas, tebak amplop yang mana yang akan membuat istri saudara lebih bahagia. 1, 2, atau 3? Jawab. Belum punya suami berarti ya. Ibu 3 karena belum nyobain dikasih amplop. Biasanya ibu-ibu menyebut amplop yang kedua karena bisa belanja. Padahal amplop kedua itulah yang bisa membuat ibu-ibu terada sengsara. Kenapa? Karena ribet dengan keinginannya. Jadi sering browsing terus, belanja online terus, sampai waktu tahajud juga bisa hilang. Terus ngajinya kepotong. Udah gitu belanja, mulai stres. Kenapa belum datang paket? Penantian adalah penderitaan. Udah gitu datang, ternyata beda dengan yang di iklan. Udah gitu ngembalikannya ribet lagi, jengkelnya. Ya kecuali yang belanjanya yang manfaat. Percayalah, amplop ketiga ini akan membuat bahagia. Karena setiap sedekah itu melihat kebahagiaan orang, merasakan cerianya wajah orang, memberikan sepatu, pakaian, makanan, traktir, itu langsung mata ini merekam. Terima kasih. Aduh, itu unforgettable. Apa? Table tahu? Tidak terlupakan. Amplop yang tahu, masak cuman segini, jebeng. Ini paket telat. Yang ini the real, bukti nyata bisa melihat, merasakan kebahagiaan orang, dan itu sangat berefek kepada psikologis kita. Kita lihat orang bahagia, senang, dan kita lihat dia bahagia lewat kita, lebih senang. Ya kan, kita lihat orang bahagia ikut senang, betul tidak?
Tapi kalau dia bahagia lewat kita, itu kita senang luar biasa. Nah, kalau istri senang begitu, itu akan berimbas ke rumah, ke suaminya juga, ke anak-anak, ke suasana rumah. Makanya sebaik-baik sedekah itu di rumah. Ini mah ke orang lain ngasih ke yang di rumah pelit, koret, ketekut, buntut kasir. Udah, dampaknya di rumah tidak nyaman juga. Mikir, belum punya istri ya, boleh nggak beli amplopnya dari sekarang? Ada. Jadi kalau ingin melatih iman makin kuat, latih dari sedekah. Sedekah yang paling utama kepada keluarga yang paling dekat. Waktunya pagi, sebelum subuh, sesudah subuh. Tapi bagi yang ingin meningkat, tiap waktu. Jangan hanya sedekah subuh saja, karena ada sedekahnya Jumat aja. Waktunya ada cuman subuh dan Jumat. Enggak, tingkatkan kita ya. Tiap ada kesempatan sedekah. Harinya, tiap hari. Jumlahnya dilatih, disesuaikan saja. Jangan emosional yang membuat saudara kapok. Jangan ya, terus bertahap, tidak apa-apa ya, sedikit-sedikit dulu. 100 juta, 1 miliar ya. Habis kalau saya ngomong 1.000, 2.000, yang tadinya sedekah 100.000 jadi 1.000. Sesuaikan. Karena yang penting bukan nominal, tapi persentase. Ini sudah sering dibahas ya. Mana yang besar, sedekah 1 juta atau 10.000? Mana yang besar? Kayaknya pagi ini saya belum sedekah nih, jadi emosian begini nih. Mana yang besar, 1 juta atau 10.000? Tergantung jawabnya. Yang 1 juta itu dia punya uangnya 2 juta. Jadi menyedekahkan berapa banyak? 50%. Yang 10.000 dia punya uang 100.000. Jadi berapa persen? Jadi besaran mana? 1 juta. Nah ini cocok ya kan. Caranya begini, asalnya kebalik-balik saya dulu. Jadi ditirunya yang sedikit. Tingkatkan persentase sedekah kita. Jadi jangan hanya meningkat nominal, tapi persentasenya. Dari gaji misalkan 4 juta, saya mau sedekah 5%. 2,5% diniatkan misalkan zakat profesi. Kalau udah masuk nisabnya belum tuh. Tingkatkan jadi 7,5%. Tingkatkan jadi, nanti uang naik gaji misalkan jadi 10 juta, jadi 750. Naik jadi 10%. Bertahap sampai kita udah bisa lihat sendiri nanti janji Allah itu nyata. Naik lagi jadi 20%. Terus naik lagi jadi, kenapa tegang begini? Biasa aja hadirin. Allah siap beak, enggak apa. Baru juga rencana udah pelit. Tenang hadirin, terus tingkatkan. Sing ikhlas, ya Allah, ampun saya berlatih begini. Terus naik, nanti rasakan. Jadi jangan ngunci ke jumlah nominal. Tahun kemarin saya sedekah 100.000, sekarang jadi 120.000. Padahal uangnya makin banyak oleh Allah dikasih. Presentasi
persentasenya jadi menurun, artinya makin pelit. Makanya hati-hati, kalau uang dikasih lebih banyak oleh Allah, dia memang nominalnya membesar, tapi tidak sebanding dengan tingkat rezeki yang Allah berikan. Dia landai begini, berarti kita masih dermawan dulu waktu belum punya uang banyak. Karena memang kalau uang makin banyak, kecenderungannya setan juga makin gigih. Tahu apa yang setan bisikan kalau kita punya uang makin banyak? Tidak mau bayar zakat mal. Itu dibisiki. Kalaupun bayarnya kurang dari semestinya, kita nanya ke orang yang nggak berilmu, dia pegang terus itu. Udah petaka itu. Kalau kita pelit, kita tidak akan tenang hidup. Kenapa tidak tenang? Tebak, kenapa tidak tenang? Kita tidak akan nyaman hidup kita kalau kita pelit. Tebak, kenapa? Karena Allah yang bikin hati kita tidak tenang. Kan yang membulak-balik hati adalah Allah. Allah tahu nih, kita pelit, kebanyakan mikir, lebih percaya kepada tipu daya setan, lebih percaya kepada bisikan si itu yang ngebisikin berkurang uangnya, nanti habis, nanti nggak ada lagi, besok gimana dong. Terus saja dia nggak mikir apa yang sudah Allah berikan sepanjang hidup ini. Di balik mikirnya bukan bagaimana besok, apa yang sudah Allah berikan selama ini. Makanya kalau mau yakin ke Allah, mikirnya adalah mikir apa yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Coba kita kebalik-balik, takut nggak kebagian ke depan. Nanti ini gimana, nanti anak gimana, kontrakan gimana, cicilan gimana. Sibuk, nggak lihat dia apa yang udah Allah bayar selama ini. Siap hadirin sekalian? Ini penting, kita kan mau kuat iman, kita udah ngaji, kita udah sholat, tahajud, tapi kenapa belum nendang? Ini dia, kita masih lebih lengket dengan janji asyaiton daripada jaminan Allah. Kita lebih sibuk dengan mikirkan takut miskin daripada berterima kasih atas limpahan karunia yang tiada bertepi. Banyak. Kalau dihitung coba berapa pemberian Allah selama ini. Kayaknya ceramah ini kurang begitu ini ya. Sudah kurang begitu ya. Siapa sedekah wae ya. Capek ah. Ini kena tidur. Dalam tidurnya mimpi dirampok ya. Yang kedua, kenapa kita pelit? Karena kita hubbud dunia, cinta dunia. Kita masih mengagung-agungkan dunia, seakan-akan dunia ini milik kita dan menjamin kita. Makanya lengket dunia tuh, kayak perangko dengan amplop, diangkat dikit robek. Dia merasa keren dengan dunia, merasa aman dengan dunia, merasa terhormat dengan dunia, merasa terjamin dengan dunia. Udah kurang iman, cinta dunia. Ini. Jadi kalau ingin tahu, makanya para pecinta dunia itu dia lebih suka di rekeningnya itu nambah daripada suka sedekahnya nambah. Halo? Harusnya ketika kita dapat uang lebih, yang kita sukai itu adalah kita bisa nambah sedekahnya. Bahkan lihat pertumbuhan di rekeningnya terus meningkat, nggak berkurang-berkurang, harusnya kita stres. Walah, ini meningkatnya begitu banyak, tapi kok berkurang sedekahnya dikit. Saya nggak punya rekening katanya, merdeka ya udah bebas ya.
Jadi kalau kita ingin mengukur kita cinta dunia atau tidak, yaitu. Yang ketiga, kenapa kita jarang sedekah? Karena kita belum merasakan nikmatnya manfaat sedekah. Makanya tadi dianjurkan dikit-dikit gitu ya. Coba belajar naktir, menraktir, bayarin lah, begitulah ya. Coba dilatih, kalau ada ini, ada jajan-jajan, kita yang traktir. Lebar. Kita kan maunya ditraktir. Itu kebiasaan awetisasi kefakiran. Pengawetan jiwa fakir itu adalah senang ditraktir. Maunya diongkosin, ditraktir. Kalau udah jajan sama-sama, udah selesai, lu punten ya, saya ke belakang dulu. Oh, belum yang ke belakang. Bayarin, coba. Kan cuman cireng, betul tidak? Kecil-kecil bayarin. Balapan bayarkan. Bayar. Atau mulai latihan begini, punya uang lebih, Pak, beli bandros ini untuk ini. Bayar, biar bandrosnya tukangnya nanti yang memberikan ke ini ke itu. Atau nih di depan pesantren ada nasi uduk, apalagi nasi kuning, lontong kari, ini apal ya, 10 ribuan ya enggak? Punya uang sekarang 100 ribu, kasihkan ke manajemennya, Kang, ini untuk 10 orang nanti, gak usah bayar, siapa aja bebas. Kita lihat, pantau, lihat kegembiraan orang-orang. Udah ada yang bayarin? Siapa? Orangnya gak mau disebut nama. Ya Allah, walaupun cuma 10 ribuan, itu doanya. Kerja terus tuh, kita lagi tidur, keluar doanya. Dia cerita ke orang-orang, saya tadi ada yang bayarin. Kamu dikasih tahu orangnya. Maaf ya, pengalaman Pak. Suatu saat makan di sebuah restoran, udah ngirit-ngirit ya, di met-met. Pas mau bayar, ada yang bayarin. Mana orangnya? Sudah pergi Pak. Ya Allah, coba dari tadi nah eta dasar iya hawak ya pengalaman saya. Tapi ini yang sering ngebayarin, bukan sering, beberapa kali ya, itu justru non Islam dari etnis Chinese, orang Tionghoa yang lihat mungkin oh itu agim, dia bayarin itu. Pernah ke pom bensin juga, pas mau bayar, pada waktu itu full tank jadi agak lama, pas mau bayar dibayarin, luar biasa itu, dan orangnya pergi saja begitu. Itu teh pelajaran agar kita melakukan hal yang sama. Ayo, kita tidak harus ngasih makan orang miskin terus. Rasulullah juga menjamu sahabatnya macam-macam. Nanti makin kita merasakan nikmatnya sedekah, itu nagih. Lihat orang bahagia, misal kita ada ini seseorang ibu-ibu membelikan sendal atau sepatu ke yang ojek gitu ya. Tiap sepatu itu dipakai kelihatan bahagia ya kan. Siapa lagi ya, itu kok jaket yang ojek itu sudah pada lusuh, udah pada robek-robek, sebagian sudah. Jadi ingin belikan jaketnya, meningkat kebahagiaannya tuh. Misalkan traktir makan, mereka pada senang. Wah, kalau makanan ini standar, mungkin senang kalau mereka diberikan es krim. Itu wajah orang bahagia, orang berterima kasih. Nuhun, terima kasih.
itu benar-benar energi positif yang membuat kita bahagia, dan itu akan membuat kita lebih lagi ingin bersedekah, dan Allahnya juga ngasih nanti rezeki. Tahu yang jangan itu apa? Yang jangan itu seperti ini, pembagian amplop kepada kaum duafa RT 1. Kepada fakir miskin RT 1 silahkan tampil ke panggung, antri naik. Inilah duafa RT 1. Itu zalim luar biasa. Kasih amplop isinya 5.000, ongkos ke panggung itu aja 20.000, tekor. Dan dia juga yang ngebagiin amplop tuh nggak ngasih, karena itu hasil ngumpulin dari jamaah, tapi yang dipotret dan yang ditayangkan dia. Allah tahu itu. Nomor selanjutnya, lanjutkan jangan ini. Apa yang membuat orang kurang sedekah? Dia punya pengalaman hidup yang memang dari dulu serba susah. Jadi dapat uang dikit lebar. Paham? Pernah nggak punya apa-apa. Jadi kalau punya tuh tengkep. Takut pengalaman dulu terjadi. Padahal bagi orang yang beriman, ya dulu memang episodenya begitu. Sekarang kalau syukur pasti ditambah. Tidak boleh jadi alasan. Tidak boleh jadi alasan. Yang kelima, lingkungan hedon. Jadi karena teman-temannya pamer tas, pamer sepatu, pamer pakaian bagus, pamer barang-barang mahal, akibatnya uang dia fokusnya untuk pahedonan, terhedon-hedon. Jadi dia fokusnya mengumpulkan uang itu adalah untuk menyesuaikan diri lingkungan versi dia, supaya kelihatan keren, gaya, kaya, bela-belain ngutang demi gaya. Oh, ini kehidupan stres ini. Kehidupan stres. Ngutang itu penderitaan. Dunia jadi sempit, gampang bohong, gampang ingkar janji. Dan dunianya tidak akan bahagia kalau hutang konsumtif, ya, hanya untuk cari penilaian makhluk. Hati-hati, salah gaul bisa membuat kita pelit. Tapi kalau gaulnya dengan orang-orang dermawan, rebutan itu ya. Lihat itu di medsos di Timur Tengah tuh, kalau traktor, rebutan. Seneng lihatnya, saking ingin bayarnya, dan ada duitnya ya. Rebutan juga pas paling depan, bayar apa? Bayar dengan doa. Apalagi orang-orang yang susah sedekah adalah yang egois, yang hidupnya hanya orientasinya diri. Itulah sebabnya ya, para pemarah, orang yang tidak mau memaafkan, orang yang tidak berbuat baik, itu ke dalam diri saja. Dia lebih mementingkan pikirannya sendiri. Orang-orang tuh kok nggak memperhatikan saya, orang-orang tidak peduli kepada saya, dia tidak memahami saya, dia tidak mengerti penderitaan saya pelit keluarnya. Karena orang-orang yang selalu ego memikirkan diri, dia nggak akan mau mengeluarkan uangnya. Kang, ada nggak? Saya lapar. Saya juga lapar. Terus begitu. Saya boleh pinjam buat kontrakan. Bulan depan juga saya mau bayar kontrakan. Padahal sebetulnya cukup, tapi ada aja alasan yang membuat dirinya itu lebih berhak untuk diperhatikan, ditolong. Yang ke-7, emang tidak terdidik untuk jadi dermawan. Ini ada di keluarganya
keluarga pelit. Bapaknya pelit, ibunya pelit, anak-anaknya koret, kedekut. Kalau keluarga ini tidak menjadikan kedermawanan sebagai nilai-nilai kehormatan keluarga, enggak nih. Jadi memang harus ditanamkan dari kecil untuk menikmati hidup bermanfaat. Teng, ini ceramah yang mendera batin, menekan jiwa. Ada pertanyaan silakan. Mim, punten Mim. Hari ini AA ceramah di pesantrennya Ustadz di mana teh? Ustadz Amiruddin. Agak jauh dari sini ya. Insyaallah jam 9 di sana. Silakan pertanyaan, Mim. Cek, bismillah. Assalamualaikum, AA. Bagaimana kalau kita sedekah untuk diri sendiri? Apakah itu termasuk pelit dan egois? Boleh juga itu. Apa 100.000? Nih. Gimana tekniknya, Pip? Ajarin, Pip. Boleh dong. Kita beli pakaian, beli obat, kita makan, tapi udah nggak usah disebutin untuk sedekah ke diri sendiri ya. Kita banyak keperluan. Boleh. Tapi apa sih yang disedekahkan yang lebih dari keperluan kita? Itu yang kita sedekahkan. Penuhi dulu keperluan. Nah lebihnya kepada yang lain. Masa baru dengar pertanyaan gitu ya? Ayah wae. Silakan. Tapi pertanyaan itu baik loh. Kalau tidak tahu kan jangan pelit sama orang tua. Gak boleh hitung-hitungan. Baru juga kita beli HP, kata ibu tuh, "Nak, HP-nya bagus." Ibu seneng. Iya dong. Kasih. Bu, ini saya serahkan ke ibu. Jangan lupa ya Bu. Lupa apa nak? Ini cicilannya 24 bulan. Ngejebak maneh ya. Baru saya bayar 1 bulan, sok dinikmati oleh ibu ya. Jangan pelit ke orang tua. Jangan. Harta kita harta orang tua. Jebet-jebet saja hadirin. Ya, lanjut Pip. Cek, bismillah. Assalamualaikum, AA. Kepada siapa yang paling utama untuk bersedekah, AA? Ya, yang terdekat dulu, orang tua, istri, anak. Jangan ngasih zakat ke orang tua ya, karena itu beda kaplingnya. Penuhi keluarga dengan baik sampai batas yang wajar. Sudah itu ada sanak saudara, ada tetangga dekat, ada tahapan-tahapannya. Tetapi jangan lupa ke sanak saudara, ke teman orang tua, saudara dari orang tua, karena itu termasuk bakti ke orang tua. Jangan sampai kita ke orang yang baru dikenal buruk-buruan, tapi justru ke orang yang sudah benar-benar diamanahkan Allah kepada kita. Nah, kalau ke saudara kita sedekah, maka kita sudah menyambungkan silaturahim juga. Selain sedekah, silaturahim jadi baik. Juga kepada orang-orang yang memang sangat darurat, memerlukan, itu juga prioritas. Supaya tidak pelit begini, gimana kalau kita yang ditakdirkan seperti itu? Dan mudah hadirin, sekarang kita punya, dibuat oleh Allah kebalik, kita jadi yang berharap, mudah sekali, sangat mudah.
dari yang segala melimpah menjadi segala kekurangan itu sekejap bisa terjadi. Terakhir, Mim, dari masjid ada yang mau nanya kah? Ibu, ya. Bapak, kita punya 9 menit ya. Teman-teman, insya Allah sahabat-sahabatku sekalian, Istiqlal pekan kedua bulan Januari akan dilaksanakan. Oh iya, ini bagus sekali, Mim, ada mikrofonnya? Ada itu. Oh, punten. Ada sekarang kan teknologi sudah bagus ya. Ada apa tuh yang ada coreng-coreng itu? Barcode. QRIS ya, coreng-coreng. QRIS. Nah, QRIS itu kan sekarang mungkin saya juga perlu diajarin ya. Cat begitu langsung sedekah. Coba QRIS TT Peduli dipasang sehingga mudah. Nanti gimana ada di tangan sendiri, karena lambat laun kan sudah tidak harus repot-repot. Walaupun bagus ada kenceleng di rumah itu ada beda, kecemplungnya itu kedengar ya. Tapi QRIS ini sambil nonton gini set gitu ya, kan ini yang live itu bisa kadang mencapai 10.000. Kalau masing-masing gini set 10.000 aja masing-masing udah 100 juta. Benar kan? 100.000 10.000. Kecil juga ya. 20 sampai sekarang tergantung lah. Set begitu selesai pengajian ini udah banyak. Terbukti dengan adanya informasi lewat medsos ini untuk pembelian aset perluasan tanah di port untuk yang babak pertama bulan yang lalu udah selesai tuh, bulan November kebeli nomor 17 rumahnya. Sekarang pindah kita mengumpulkan untuk satu rumah lagi nomor 21 persis di belakang masjidnya. Dan ini beliau memang agak sering merasa terganggu, wajar lah ya, sehingga kita beli. Alhamdulillah untuk yang pertama sudah dikirim ke sana senilai 2 miliar dan sekarang juga sudah sekitar 1,7 miliar, tinggal 1,8 mungkin, tinggal 250 juta lagi untuk tahap kedua ini. Mudah-mudahan ini teman-teman yang ingin amal jariah lewat meluaskan masjid di Australia, rekeningnya masih lupa, sudah ingat 29002 berapa? 29006. Coba ini mah latihan daya ingat berapa? 29002 29006. BSI, Bank Syariah Indonesia, penerimanya Masjid Perth, Al-Latif Darut Tauhid Perth ya. Untuk diapakan nomor tadi? Dihafalkan ya. Ayo jebet-jebet. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai zakat mal. Zakat mal itu kan ada hisapnya 1 tahun sekali kalau nggak salah. Terus kalau misalnya pegawai ataupun karyawan itu kan dapat gaji tiap bulan ya. Terus kalau misalnya zakat malnya tuh dikeluarkan per bulan apa bisa? Terus kalau misalnya bisa, perhitungannya bagaimana? Baik. Itu aja, makasih. Terima kasih Bu. Bapak pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum. Karena waktunya tinggal 4 menit, jadi saya dengar juga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, perkenalkan saya Syukri dari Padang. Pertanyaannya gini ya, ada saya teman sering minjam, tapi ketika itu saya nggak mau lagi minjamin, karena ibaratnya kita yang ngemis kepada mereka. Bagaimana cara menyikapi kalau mereka tuh bilang kita yang pelit, kita nggak mau berbagi lagi? Bagaimana itu hukumnya kalau kita nggak minjamin lagi? Jadi ada orang pinjam, Iya. kemudian karena tidak suka mengembalikan, kita tidak pinjami lagi. Iya. Kemudian dia nyebut kita pelit. Iya. Pak. Jadi Terus bagaimana? masalahnya apa?
pertanyaan dia pasti nyebut pelit lah karena kita nggak mau minjemin ya kan. Ya dibilangnya nggak mau pelit, tapi menghindari itu bagaimana dan menyikapi orang yang menghujat kita seperti itu. Padahal kita pengen berbagi, tapi nggak kepada dia. Iya Pelit berarti sama dia ya. Jadi dia ngomong yang sebenarnya ya kan. Dalam pandangan beliau, kita ini pelit karena nggak ngasih pinjam. Iya. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kita pelit atau tidak itu, ya kan? Orang mau ngomong apa aja ke kita, ya itu mah urusan beliau dengan Allah. Urusan kita ini kita pelit atau tidak. Ibu, ini kelihatannya waktu 1-2 menit ini tidak cukup. Saya berharap nanti Ustadz tim dari DT Peduli khusus menceritakan ini ya, sehingga lebih detail, lebih lengkap. Ilmu saya kurang memadai untuk menjelaskan secara lebih utuh, tapi pertanyaan ini akan mengundang nanti para ahli di pesantren ini untuk bisa menyampaikan tentang bagaimana membayar zakat profesi, zakat mal, ya Bu ya. Terima kasih. Nah untuk Bapak, memang tiap orang beda-beda Pak. Ada yang memang perlu sekali dan nggak ada jalan lain, dan dia pengen bayar cuma nggak punya, nggak ada buat bayarnya. Bukan mau ngemplang, bukan tidak kerja keras, bukan tidak doa, tapi emang diuji oleh Allah sempit. Ada juga yang memang dia oleh Allah dimampukan, tapi dia rada lelet, tidak mau bayar. Ada juga yang memang dia mampu tapi kebiasaan ngegendol terus ya, sepertinya udah kehilangan rasa malu sehingga menganggap kita itu adalah ATM. Nah, tentu saja tiap yang begini disikapinya berbeda-beda. Hanya Rasulullah SAW kalau ada yang meminta ngasih, minta kasih, sampai kalau minta terus lalu mengingatkan bahwa tidak akan mulia kalau memang kalau orang tangan di bawah terus menerus. Nah, yang membuat kita lebih ringan adalah bagaimana kalau posisinya diganti gitu. Bapak bagian susah, bagian pinjem-pinjem, dan saudaranya bagian kaya, bagian mampu. Gimana perasaan kita? Mau nggak ditukar kayak gitu? Pikirnya begitulah ya. Doakan kebaikan. Jadi jangan jengkel, doakan kebaikan. Karena aslinya menderita tuh berhutang. Pernah doain supaya beliau kaya enggak? Enggak ya gitu. Kita mah doa baik juga pelit. Gimana kalau dia nanti diijabah kaya? Ya berarti nggak pinjam sama kita, benar tidak? Jadi mendoakan kaya orang lain itu untuk melancarkan kepelitan kita. Terima kasih hadirin sekalian, saya mohon maaf waktunya habis sesudah ini ya. Terima kasih jamaah sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang dermawan, yang ikhlas hanya mencari keridhaan Allah, karena kalau tidak ikhlas tidak diterima juga. Dan istiqomah ya, jangan sampai hanya sewaktu-waktu. Ingat, ahabul a'mal ilallah, amal yang dicintai Allah adwamuha wa in qal, yang konsisten walaupun sedikit. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.